Hello Warriors, with an A not an O. Terima kasih banyak karena udah menyempatkan diri lagi untuk datang ke video aku. Dan sekarang ini pengen banget nih buat latihan interview sama kalian. Karena aku tau banget rasanya dulu grogi. Rasanya bingung mau latihan sama siapa ya. Karena gak semuanya mungkin mengejar beasiswa gitu. Dan paham interview beasiswa tuh kayak gimana sih. Nah sekarang ini aku pengen banget buat sharing ke kalian gimana kurang lebih situasinya, gimana pertanyaan-pertanyaannya. Jadi di sini nanti akan kurang lebih satu pertanyaan itu adalah 30 detik untuk menjawabnya. Tapi jika kalian mau menjawab lebih dari 30 detik, boleh di pause dulu dan melanjutkan jawaban kalian. Jadi ini sebenarnya se-fleksibel itu. Kenapa ini 30 detik? Supaya videonya nggak kepanjangan, jadi sesuaikan aja sama durasi jawaban kalian masing-masing. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja kali ya. Aku tahu kalian pasti deg-degan and also excited at the same time. Jadi semangat terus and best of luck buat kalian Warriors. Selamat siang, selamat datang di wawancara Jarum Beasiswa Plus hari ini. Perkenalkan, saya Yosefin Misyarasari, bisa dipanggil Yosefin atau Michelle juga boleh. Dari Anda sendiri boleh perkenalkan diri supaya kita di sini bisa lebih kenal kamu lebih jauh. Baik. Nah, sekarang ini saya dan juga yang lainnya jadi semakin kenal ya sama kamu dari nama lengkap kamu, latar belakang kamu, jurusan kamu. Tapi yang pengen kami juga pahami apa sih kelebihan dan kekurangan kamu yang mungkin pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi gimana juga cara mengatasi kekurangan-kekurangan itu supaya nggak jadi mendominasi ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan Jarum Beasiswa Plus bersama dengan teman-teman yang lainnya. Oke, saya udah mendengar nih kekurangan dan juga kelebihan kamu. Tapi yang saya pengen tahu, tadi juga saya sempat mention ya, nanti kamu bakal ketemu nih sama teman-teman Jarum Beasiswa Plus dari daerah-daerah lain yang memiliki personality yang berbeda dan juga budaya-budaya yang berbeda. Dengan kamu memiliki kekurangan kelebihan kamu yang tadi, gimana sih caranya supaya kamu tuh bisa menyesuaikan diri sama orang-orang yang mungkin kamu nggak suka gitu. Dan saya juga pengen tahu siapa sih orang-orang yang kurang lebih, maksudnya apa personality yang kamu kurang suka dan kamu hindari, dan gimana caranya supaya kamu bisa seenggaknya tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang itu. Oke, ya bisa saya pahami. Nah di sini tadi saya juga sempat ya mention gitu tentang adanya kegiatan-kegiatan dari Jarum Beasiswa Plus. Kalau kamu sendiri, apakah kamu tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya? Dan apalagi sekarang ini kan udah mulai menurun nih kasus-kasus coronanya, jadi kemungkinan besar nanti akan ada buat kegiatan offline. Apakah kalau dari kamu sendiri, kamu mau dan juga yakin untuk ikut gitu kegiatan-kegiatan baik offline ataupun online? Dan kalau dari kamu sendiri, kegiatan-kegiatan apa sih yang kamu ingin untuk dilakukan gitu? Nggak cuma buat diri kamu sendiri, tapi juga buat teman-teman kamu yang lain.
Baik, itu menarik sekali ya, kalau menurut saya itu sangat menarik. Nah, saya juga ada beberapa pertanyaan lagi nih, karena kita juga baru banget ya, baru beberapa menit ini. Jadi ya, saya sendiri masih pengen tahu kegiatan-kegiatan kamu yang udah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, saya juga udah lihat dari CV kamu. Kamu udah ikut perlombaan, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, yang saya mau tahu ini nih, ada di CV kamu organisasi yang kayaknya kamu di sini udah cukup lama ya kelihatannya ini. Dan sesuai sama jurusan kamu. Kenapa sih kamu mau untuk ikut organisasi ini? Apa yang kamu pelajari dan apa fungsinya nanti ketika kamu setelah misal sudah selesai ikut organisasi ini dan diaplikasikan ke kehidupan kamu sehari-hari ataupun ke sekitar kamu? Oke, keren banget ya jawabannya. Nah, kan di sini mungkin akan ada banyak orang-orang yang juga memiliki background yang sama ataupun punya apa ya, pengalaman-pengalaman lah yang kurang lebih mirip sama kamu. Nah, apa sih yang membuat kamu itu berbeda dari kandidat-kandidat lainnya? Di sini kalau misalnya saya lihat di formulir kamu tertarik ya ikut pengabdian masyarakat untuk batch ini gitu. Yang tadi saya juga sebutkan, kita kemungkinan bakal ada kegiatan-kegiatan offline nih. Kalau dari kamu sendiri, apakah kamu punya ide pengabdian masyarakat apa yang bisa kita lakukan saat pandemi ini, dan kurang lebih bisa semuanya juga ikut, semua dari teman-teman Jarum Beasiswa Plus juga bisa ikutan untuk berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat ini? Untuk pertanyaan selanjutnya, saya pengen tahu sih, ini ada beberapa hal, misal dari hobi-hobi kamu, minat-minat kamu, dan juga kemampuan berbahasa kamu. Nah, dari sini saya pengen tahu dong, apa sih sumbangsih yang kamu bisa berikan kepada Indonesia ke depannya? Oke, selanjutnya saya pengen tahu dong, apa sih yang akan kamu lakukan gitu rencananya selama 1 sampai 5 tahun ke depan ketika nantinya kamu sudah lulus menjadi besuan jarum. Maaf. Ya, kurang lebih apa sih rencana-rencana kamu ke depannya? Oke, menarik, menarik. Tapi apa sih yang bisa kamu kontribusikan gitu untuk Indonesia? Kali ini kan kalau dari yang saya dengar, ini apa yang kamu inginkan. Tapi apa sih dampaknya untuk Indonesia ke depannya?
Oke. Setelah ini saya punya studi kasus. Misalnya kamu nanti udah diterima dan mengikuti kegiatan Jarum Beasiswa Plus. Dan ternyata dalam kegiatan itu kamu diharuskan ataupun dipilih lah oleh kelompok kamu untuk menjadi ketuanya. Nah, tapi ternyata ada dari mereka yang tidak bisa hadir. Nah, kamu sebagai ketua, apa yang akan kamu lakukan supaya tetap kelompok tersebut bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dibuat gitu oleh Jarum Beasiswa Plus? Apa yang akan kamu lakukan? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau tahu apa sih moto hidup atau kalimat-kalimat yang menjadi nilai hidup kamu untuk tetap terus mungkin bertahan, untuk tetap terus berjuang lah untuk menjalani kegiatan dan juga mimpi-mimpi kamu. Oke, pertanyaan terakhir dari saya dan juga tim seleksi. Saya mau tahu dong kalimat penutup dari kamu yang meyakinkan kami untuk memilih kamu di antara kandidat-kandidat lainnya. Baik, terima kasih. Terakhir, apakah ada pertanyaan dari kamu untuk kami? Baik, sampai situ saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah datang dan juga selamat sudah sampai tahap ini. Harap untuk ditunggu pengumuman lebih jauhnya mengenai hasil seleksinya. Apapun hasilnya, semoga tetap membuat kamu semakin semangat untuk meraih mimpi-mimpi kamu. Terima kasih banyak. Silahkan meninggalkan ruangan. Keren banget Warriors, with an A not an O. Terima kasih banyak udah latihan bareng aku dan semoga latihan ini bisa seenggaknya menambah lah energi-energi dan juga kurang lebih gimana sih interview Jarum Beasiswa Plus. Tadi aku nambahin pertanyaan-pertanyaan yang bikin kamu panik lah. Semoga bikin panik beneran ya. Dan juga mengagetkan yang mungkin gak kepikiran gitu loh kalau itu ternyata ditanyain. Jadi semoga ini bisa menjadi latihan kamu supaya jadi lebih tenang, supaya lebih bersemangat untuk jawab pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa untuk menenangkan diri terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu, dan meminta dukungan misalnya dari keluarga, orang tua, dan juga teman-teman kamu. Good luck, Warriors, with an A not an O. Semangat! Best of luck for you!